Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Zainal Alamsa, Notar 1902-377, kelas 29 MTJ, Prodi Manajemen Transportasi Jalan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei yang saya laksanakan, yaitu survei tundaan dan antrian. Sebelum ke surveinya, mari kita ketahui lebih dahulu apa itu transportasi. Transportasi adalah suatu pergerakan orang dan barang. Transportasi juga digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Contohnya aktivitas sehari-hari, yaitu sebagai aktivitas seperti bekerja, mendistribusikan sandang pangan, berkunjung pada keluarga, dan lain sebagainya. Untuk mendukung suatu mobilitas perlu adanya sarana dan prasarana. Bagi moda angkutan darat, prasarana dapat berupa jalan. Sistem jaringan jalan terdiri dari dua komponen, yaitu ruas dan persimpangan. Persimpangan adalah suatu ruang atau tempat pertemuan antara dua atau lebih ruas jalan yang bertemu atau bersilangan. Bervariasi dari persimpangan yang sangat sederhana yang terdiri dari ruang atau tempat pertemuan antara dua ruas jalan hingga yang lebih kompleks. Lokasi yang saya ambil di sini yaitu simpang Kiara Condong dari arah Cibiru menuju Buah Batu, kemudian simpang Cinambo dari arah Gede Bage ke Ujung Berung. Ini merupakan hasil survei saya dengan tabel dan diagram, yaitu simpang bersinyal antrian ke-1, waktu antriannya dari jam 7.45 sampai jam 7.46 dengan panjang antrian 90. Antrian kedua jam 7.48 sampai jam 7.51 yaitu 80. Antrian ketiga dari jam 7.51 sampai 7.54 yaitu 65 meter. Antrian keempat yaitu jam 7.54 sampai jam 7.57 dengan panjang antrian 95 meter. Antrian kelima yaitu jam 7.57 sampai jam 8, panjang antriannya 60 meter. Dan ini merupakan diagram dari simpang bersinyal. Dari diagram dan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa antrian terpanjang terjadi pada antrian keempat, yaitu pukul 7.54 sampai 7.57 sepanjang 95 meter, dan antrian terpendek terjadi pada antrian kelima yaitu pukul 7.54 sampai pukul 8.00 sepanjang 60 meter. Rata-rata perjalanan tinggi pada pagi hari dikarenakan jalan tersebut merupakan akses menuju kawasan industri. Truk dan bus memulai perjalanan pada pagi hari. Jadi semua antrian tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi dan kendaraan berat. Rata-rata panjang pada antrian pada pagi hari yaitu 75 meter. Ini merupakan tabel dan diagram simpang tidak bersinyal simpang Cinambo. Dapat diketahui pada simpang tidak bersinyal antrian terpanjang terjadi pada antrian ke-9 yaitu pukul 08.23 sampai 08.24 sepanjang 10 meter. Dan antrian terpendek terjadi pada antrian kedua dan ke-13 yaitu pukul 8.16 sampai 8.17 dan 08.27 sampai 08.28 sepanjang 3 meter. Rata-rata perjalanan di simpang tidak bersinyal di simpang Cinambo pada pagi hari ini sangat tinggi dikarenakan area tersebut merupakan kawasan industri juga. Truk dan bus memulai perjalanannya pada pagi hari. Jadi semua antrian tersebut didominasi oleh kendaraan berat seperti truk, tangki, dan truk yang akan menuju kawasan industri tersebut. Rata-rata panjang antrian pada pagi hari yaitu 6 meter.
Ini adalah tabel dan grafik atau diagram yang terjadi di Tundaan Simpang Kiara Condong. Kesimpulannya, berdasarkan survei yang telah saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan mengenai antrian dan tundaan pada Simpang Kiara Condong dan Sinambo, antara lain yaitu: 1. Antrian yang ada pada simpang dari arah Cibiru menuju Buah Batu tidak terlalu mengganggu aktivitas lalu lintas di simpang tersebut. 2. Antrian yang ada pada Simpang Sinambo tidak terlalu mengganggu aktivitas lalu lintas di simpang tersebut. Namun pada jam-jam tertentu antrian terpanjang dengan panjang rata-rata 6 meter. Panjang antrian dan tundaan sangat dipengaruhi oleh jenis kendaraan yang melintasi simpang tersebut, cuaca, kondisi lalu lintas, dan pengaturan durasi apil. Yang terakhir yaitu tidak terjadi tundaan yang berarti pada arah Cibiru menuju Buah Batu disebabkan pada saat itu kondisi lalu lintas sedang lancar dan apil yang ada pada simpang tersebut sudah diatur sesuai dengan kondisi lalu lintas di simpang tersebut. Sekian presentasi saya. Mohon maaf atas kekurangan yang saya miliki, dan semoga kedepannya menjadi pembelajaran bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Agung Saputra, Notar 19.02.09 kelas 29 Manajemen Transportasi Jalan. Pada video saya kali ini, saya akan mempresentasikan hasil survei saya, yaitu survei kecepatan kendaraan, tundaan, dan antrian, dengan maksud tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan data tentang jumlah kendaraan. Yang kedua, mengetahui penyebab hambatan. Yang ketiga, mengetahui berapa besar waktu tundaan rata-rata terhadap suatu kendaraan. Yang keempat, mengetahui kecepatan perjalanan rata-rata pada ruas jalan. Yang kelima, mengetahui besar antrian dan tundaan akibat lampu lalu lintas. Yang keenam, mendapatkan data tentang jumlah kendaraan selama antrian tundaan. Yang terakhir, mengetahui berapa besar waktu antrian dan tundaan rata-rata terhadap suatu kendaraan. Penglingkup, untuk survei antrian dan tundaan, saya mengambil tempat di ruas jalan Imam Bonjol. Untuk survei antrian dan tundaan ini, saya mengumpulkan data langsung di lapangan serta mengamati pergerakan jumlah kendaraan di sekitar ruas dengan mengambil data selama 6 menit. Ruas jalan Imam Bonjol sepanjang 100 meter untuk survei spot speed. Lokasi dan waktu pelaksanaan survei. Survei kecepatan kendaraan di ruas jalan Imam Bonjol, peralatan yang digunakan di antara lain yaitu 1 alat tulis, 2 stopwatch, 3 handphone, dan 4 alat ukur. Survei kecepatan kendaraan dalam pelaksanaan survei secara individu pada 8 November 2020 waktu 14.30 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Lokasi yaitu di ruas jalan Imam Bonjol, Periman Tengah, Kota Periman, Sumatera Barat. Banyak segmen yaitu sepanjang 100 meter. Yang pertama yaitu adalah sepeda motor atau MC dengan hasil sebagai berikut. Yang kedua adalah mobil atau LV dengan hasil sebagai berikut. Yang ketiga truk MV dengan hasil sebagai berikut. Kesimpulan, berdasarkan hasil survei kecepatan kendaraan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kecepatan sepeda motor saat melewati jalan Imam Bonjol sepanjang 100 meter bervariasi. Yang kedua, berdasarkan pengolahan data yang didapat, rata-rata kecepatan sepeda motor di ruas jalan Imam Bonjol, rata-rata kendaraan memacu kencang kendaraannya dikarenakan jalan sepi lurus dalam kondisi yang baik. Saran, berdasarkan hasil pengamatan pada survei kecepatan kendaraan, ada beberapa saran yang harapan bisa dilakukan ke depannya. Yang pertama adalah perbaikan jalan yang rusak sehingga memberikan keselamatan dan kenyamanan pada pengguna jalan. Yang kedua, pemasangan rambu jalan untuk mengatur kecepatan lalu lintas kendaraan pada ruas jalan tertentu. Berikut adalah lampiran foto saat melaksanakan survei spot speed di Jalan Imam Bonjol. Selanjutnya adalah survei tundaan dengan menggunakan peralatan pertama yaitu
alat tulis, kedua stopwatch, yang ketiga handphone, yang keempat adalah alat ukur atau meteran. Survei antrian dilaksanakan pada hari Kamis 26 November 2020 dengan waktu jam 8 sampai dengan selesai. Lokasi di Jalan Imam Bonjol, Pademangan, Sumatera Barat. Dengan hasil sebagai berikut. Berikut adalah hasil survei tundaan yang dilaksanakan pada hari Kamis 26 November 2020 dari waktu jam 8.30 sampai dengan selesai. Berikut adalah hasil dari tabel kendaraan berhenti dan kendaraan tidak terhenti. Kesimpulan, data tingkat kedatangan kendaraan di lokasi pengamatan diambil level 15 menit untuk survei antrian dan 5 menit untuk survei tundaan. Pengamatan dimulai pukul jam 8 sampai dengan selesai. Yang kedua, rata-rata panjang antrian selama jam sibuk pagi yaitu 30 meter, sedangkan tidak pada jam sibuk hanya 10 sampai 25 meter. Yang ketiga, dari analisis tundaan dapat ditarik kesimpulan yaitu jumlah pertundaan sebanyak 565. Yang kedua, pertundaan rata-rata kendaraan berhenti sebanyak 15 dan persentase kendaraan tertunda sebanyak 1,19%. Yang terakhir, rata-rata pertundaan semua kendaraan sebanyak 17. Saran yang pertama, penelitian pada lokasi ini hanya dalam waktu yang menit. Selain itu dibutuhkan waktu pengamatan yang lebih lama agar data yang diperoleh lebih maksimal, sehingga perhitungan yang diperoleh lebih akurat dan tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara nilai arus penuh pada jam sibuk pagi dan jam sibuk sore. Kedua, bagi dinas terkait perlu mengadakan survei secara periodik untuk mengetahui tingkat pertumbuhan lalu lintas di masa yang akan datang, karena faktor pertumbuhan penduduk dan perkembangan satu wilayah berpengaruh terhadap jumlah arus lalu lintas. Yang ketiga, apabila arus lalu lintas di masa yang akan datang ternyata melebihi kapasitas simpang dan menimbulkan tundaan besar, maka diperlukan kaji apakah perlu dilakukan penanganan seperti pertama adalah penambahan lebar pendekat, perubahan fase sinyal, yang terakhir adalah pelarangan gerakan belok kanan. Berikut adalah dokumentasi saat pelaksanaan survei tundaan dan antrian yang terletak di Jalan Imam Bonjol. Sekian dari hasil video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Agus Kurniawan, Notar 1902020, kelas MTJ 2.9, program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan, mata kuliah karakteristik survei dan lalu lintas. Di sini saya akan menjelaskan tentang survei kecepatan dan survei antrian. Maksud dan tujuan. Survei perhitungan kecepatan sesaat atau spot speed yaitu bertujuan untuk sebagai berikut. 1. Mengetahui setiap jenis kendaraan. Yang kedua, untuk menentukan batas kecepatan. Yang ketiga, mengetahui kecepatan perjalanan. Dan yang keempat, menentukan kecepatan bergerak kendaraan bermotor. Untuk survei antrian atau tundaan ini bertujuan sebagai berikut. 1. Mengetahui berapa besar waktu antrian dan tundaan rata-rata terhadap suatu kendaraan. Yang kedua, mendapatkan data tentang jumlah kendaraan selama antrian dan tundaan. Yang ketiga, mengetahui besar antrian dan tundaan akibat lampu lalu lintas. Dan yang terakhir, mengetahui apakah para pengendara mematuhi peraturan lalu lintas. Dalam pembuatan laporan ini, saya membatasi masalah atau ruang lingkup hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan hasil survei yang diperoleh di ruas Jalan Mh Tamrin. Hal-hal yang diamati yaitu waktu tempuh per jenis kendaraan sesuai dengan klasifikasi, serta mengukur waktu perjalanan dan kecepatan pada suatu ruas jalan. Sementara untuk survei tundaan dilakukan di persimpangan Lipo Cikarang yaitu dengan mengamati pergerakan jumlah kendaraan di sekitar ruas dengan mengamati data selama 5 menit. Selanjutnya yaitu kondisi lalu lintas. Pada ruas Jalan Mh Tamrin dan juga persimpangan Lipo Cikarang, kondisinya yaitu ramai lancar. Kendaraan yang melintas jalan tersebut sangat bervariasi. Namun terlihat volume kendaraan yang lebih dominan yaitu adalah sepeda motor dan mobil penumpang pribadi serta truk-truk besar.
Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk merupakan pekerja yang bekerja di kawasan industri yang mengutamakan kecepatan dalam pergerakan. Hal tersebut yang mendasari masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan alat-alat yang digunakan untuk survei, yaitu seperti clipboard, alat tulis, handphone, stopwatch, dan juga meteran. Kemudian yaitu analisa hasil survei. Pada analisa hasil survei, pengambilan data dari survei pengukuran kecepatan sesaat atau biasa dibilang survei spot speed dilaksanakan pada ruas jalan Mh Tamrin ini pada waktu jam sibuk. Data yang dibutuhkan agar bisa menunjang berjalannya pelaksanaan survei spot speed yaitu membutuhkan 30 sampel untuk setiap jenis kendaraan. Sementara untuk pengambilan data survei antrian atau tundaan, yaitu lama antrian, panjang antrian, dan banyak kendaraan di persimpangan Lipo Cikarang. Berikut merupakan grafik frekuensi kecepatan untuk sepeda motor pada saat peak siang hari. Dari frekuensi dan grafik di samping dapat disimpulkan bahwa kecepatan rata-rata untuk sepeda motor pada ruas jalan yaitu secepat 77,8 km per jam. Dan kecepatan yang paling sering digunakan oleh kendaraan tersebut yaitu 72 km per jam. Selanjutnya yaitu grafik frekuensi kecepatan mobil pada saat siang hari. Dari frekuensi dan grafik di samping dapat disimpulkan bahwa kecepatan rata-rata untuk kendaraan mobil pada ruas jalan tersebut yaitu 69,3 km per jam dan kecepatan yang paling sering digunakan oleh kendaraan tersebut yaitu 72 km per jam. Selanjutnya yaitu grafik frekuensi kecepatan pada angkot. Dari frekuensi dan grafik di samping dapat disimpulkan bahwa kecepatan rata-rata pada angkot di sepanjang ruas jalan tersebut yaitu 55,74 km per jam dan kecepatan yang paling sering digunakan yaitu 60 km per jam. Dan yang terakhir yaitu pada grafik frekuensi kecepatan truk. Dari frekuensi dan grafik di samping dapat disimpulkan bahwa kecepatan rata-rata pada ruas jalan secepat 39,87 km per jam untuk truk dan kecepatan yang paling sering digunakan oleh kendaraan tersebut yaitu 36 km per jam. Selanjutnya yaitu hasil data survei antrian dan tundaan. Jadi, dari hasil data survei antrian atau tundaannya itu terdapat 18 detik untuk lama waktu antrian dan rata-rata untuk panjang antrian sampai 15 meter lebih. Serta untuk kendaraan yang berhenti pada waktu 5 menit yaitu berjumlah 192 kendaraan. Dan juga berikut adalah analisa dari tundaan tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan dari kedua survei yang telah dilaksanakan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa rata-rata kecepatan tertinggi terjadi pada siang hari karena pada siang hari pada ruas jalan Mh Tamrin lalu lintasnya lebih rendah jika dibandingkan dengan pagi maupun sore. Yang kedua, dari hasil pengamatan tampak jenis kendaraan yang memiliki rata-rata kecepatan tertinggi yaitu sepeda motor dan yang kedua yaitu mobil pribadi. Sedangkan untuk yang memiliki kecepatan terendah yaitu pada truk. Dan yang terakhir rata-rata panjang antrian selama jam sibuk pagi yaitu 20-30 meter sedangkan jika tidak pada jam sibuk hanya sampai 15-20 meter. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Anissa Dinasari, notar 1902042 dari kelas 2.9 MTJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil survei spot speed dan survei antrian tundaan. Dari mata kuliah karakteristik dan survei lalu lintas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Effendi Priraharjo dan Bapak Alfat Satya Negara Siaban. Jadi kecepatan itu adalah besaran perpindahan yang dilakukan oleh suatu benda dalam satuan waktu. Kecepatan itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kecepatan setempat atau spot speed, kecepatan bergerak atau running speed, dan kecepatan perjalanan atau journey speed. Peningkatan jumlah penduduk itu berbanding lurus dengan permintaan akan transportasi sebagai sarana pergerakannya. Karena ketidaklancaran lalu lintas, ini menimbulkan biaya tambahan, tundaan, kemacetan, dan bertambahnya polusi udara dan suara. Pemerintah telah banyak melakukan usaha penanggulangan, diantaranya membangun jalan bebas hambatan, jalan tol, dan jalan lingkar.
Setiap pemakaian jalan diharuskan memilih rute yang tepat dalam perjalanan ke tempat tujuan sehingga waktu tempuh minimum dan biayanya termurah. Tamin 2000. Untuk ruang lingkup survei spot speed ini dilakukan di kawasan pusat kota. Ini dilakukan pembatasan di bagian ruas jalan. Untuk melakukan survei ini dikarenakan ada keterbatasan waktu dan tenaga yang tersedia. Lokasi spot speed ini terletak di Jalan Teku Umar, Sidodadi, Bandar Lampung. Sedangkan untuk antrian dan tundaan, ini di Jalan Sultan Agung Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Jalan Sultan Agung ini merupakan jalan kolektor yang letaknya banyak perumahan dan pertokoan, serta ada pasar tradisional yang cukup ramai, yaitu Pasar Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Sehingga jalan ini terbilang cukup ramai dan sibuk, terutama pada saat peak hour. Untuk metode survei spot speed ini dilakukan observasi langsung dan sebagai persiapan, surveyor menentukan lokasi survei dengan ketentuan 100 meter dari apil dan memberi tanda atau patokan pada 2 titik dengan jarak 550 meter. Berdasarkan jarak yang telah dibuat, para surveyor ini melakukan pengamatan pada kendaraan yang ada dengan mencatat waktu tempuh kendaraan dari titik pertama ke titik berikutnya berdasarkan jenis kendaraan. Untuk yang antrian dan tundaan, metode survei dilakukan dengan menentukan apil lokasi survei dengan ketentuannya apil yang bersinyal. Jarak yang digunakan untuk survei tundaan dan antrian ini menggunakan pembatas yang telah dibuat oleh surveyor sebanyak 5 meter. Kemudian surveyor melakukan pengamatan pada kendaraan yang ada dengan mencatat panjang lintasan antrian dan banyaknya kendaraan. Alat yang digunakan untuk melaksanakan survei yaitu alat tulis, formulir survei, clipboard, smartphone, stopwatch, dan akomodasi. Survei antrian dan tundaan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 27 November 2020, pukul 15.00 waktu wilayah Indonesia bagian Barat, sampai dengan selesai dengan cuaca yang cerah. Lokasi di Jalan Sultan Agung Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Sedangkan untuk spot speed ini dilakukan pada hari Kamis 26 November 2020 pukul 15.00 sampai dengan selesai. Cuacanya cerah berawan. Lokasinya di Jalan Teku Umar, Sidodadi, Kota Bandar Lampung. Berikut ini data hasil survei yang didapatkan untuk spot speed, yaitu ada 30 sampel kendaraan mobil dan 30 kendaraan motor, kemudian ada 13 mobil penumpang umum, 10 bis kecil, 8 bis sedang, dan ada mobil atau pick up itu ada mobil barang, ada 11 kendaraan, untuk truk sedang ada 5 kendaraan yang lewat. Untuk meannya didapat 32,8, median 33, dan modus 30. Untuk data antrian yang pertama diperoleh dalam waktu antrian 90 detik diperoleh panjang 30 meter. Selanjutnya diperoleh yang antrian kedua diperoleh panjangnya 25 meter. Antrian ketiga diperoleh panjang 30 meter. Antrian keempat diperoleh panjang 35 meter dan selanjutnya 30 meter. Untuk tundaan terdapat yang kendaraan berhenti dengan total kendaraan 47 kendaraan, sedangkan untuk tundaan pada kendaraan berjalan itu terdapat 32 kendaraan. Kesimpulannya, frekuensi kendaraan terbanyak yang melewati ruas Jalan Teku Umar yaitu kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil pribadi. Kecepatan kendaraan yang melewati ruas Jalan Teku Umar cukup rendah, yaitu sekitar 20 km per jam hingga 45 km per jam. Hal ini dikarenakan lalu lintas yang dinilai cukup padat pada saat peak hour, yaitu pukul 15.00 sampai 17.00 wilayah Indonesia Barat, yang merupakan jam pulang kerja. Kemudian, data dari tingkat kedatangan kendaraan di lokasi pengamatan diambil interval 15 menit untuk survei antrian dan 5 menit untuk survei tundaan. Pengamatan ini diambil pukul 15.00 sampai dengan selesai. Data dari tundaan yang didapatkan, maka jumlah pertundaan 47 kendaraan dikali 15, yaitu didapat
705 dengan pertundaan rata-rata kendaraan berhenti 15. Kemudian presentasi kendaraan tertundanya ada 156,66% dan rata-rata pertundaan semua kendaraan 23,5. Berikut dokumentasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Caisario Nadabuana, Notar 1902074, kelas 29 MTJ. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah karakteristik dan survei lalu lintas dengan dosen pengampu Bapak Effendi Prih Raharjo dan Bapak Alfat Satria Negara Syaban. Survei spot speed. Latar belakang, kebutuhan transportasi yang semakin meningkat tentunya akan membawa permasalahan di bidang transportasi. Maka diperlukan adanya jasa transportasi yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga tujuan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan tepat waktu sesuai yang diinginkan dapat tercapai. Salah satu hal yang mempengaruhi latar belakang tersebut adalah kecepatan dan hambatan. Maka dari itu dilaksanakanlah survei spot speed ini. Maksud dan tujuan dilaksanakannya survei spot speed ini adalah 1. Untuk mengetahui kecepatan suatu kendaraan pada titik tertentu. 2. Mendapatkan data tentang jumlah kendaraan. 3. Mengetahui kecepatan perjalanan rata-rata pada ruas jalan. Metode yang dipakai dalam survei spot speed ini adalah dengan memasang tanda dengan jarak 100 meter dari surveyor. Kemudian surveyor akan menghitung menggunakan stopwatch waktu yang diperlukan oleh suatu kendaraan dari titik yang dibuat sampai 100 meter ke jarak surveyor. Pelaksanaan survei spot speed ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020, lokasi Jalan Pelagan, Semowono, Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Waktu pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Analisa data. Yang pertama, sepeda motor. Dapat dilihat pada data di atas. Pada distribusi frekuensi dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa kecepatan rata-rata pada ruas jalan secepat 31,86 km per jam. Dan kecepatan yang paling sering digunakan adalah 27,69 km per jam. Yang kedua, terdapat mobil. Dapat dilihat dari data di atas, dari distribusi frekuensi dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa kecepatan rata-rata mobil pada ruas jalan secepat 32,75 km per jam dan kecepatan yang paling sering atau modus yang digunakan adalah 36 km per jam. Yang ketiga, terdapat truk atau pick up. Dari distribusi frekuensi dan grafik yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa kecepatan rata-rata pada ruas jalan secepat 28,151 km per jam dan kecepatan yang paling sering digunakan adalah 22,5 km per jam. Kesimpulan dari survei spot speed ini adalah yang pertama, kecepatan titik sesaat adalah kecepatan kendaraan sesaat pada waktu kendaraan tersebut melintasi suatu titik tetap tertentu di jalan. 2. Mobil memiliki kecepatan rata-rata tertinggi karena mobil yang lewat Jalan Pelagan arah Semono, Bandungan ini merupakan kebanyakan mobil dari luar kota. Karena jalan ini merupakan jalan alternatif dari Semarang menuju kota yang berada lebih di barat kota Semarang. Yang ketiga, kecepatan terendah terjadi pada truk karena truk yang lewat kebanyakan bermuatan pasir atau muatan berat lainnya. Yang terakhir, kecepatan rata-rata kendaraan yang melintasi ruas Jalan Pelagan ini adalah 30,92 km per jam. Survei antrian dan tundaan. Latar belakang. Permasalahan pada persimpangan timbul karena pergerakan lalu lintas yang datang dari setiap lengan persimpangan, baik belok kiri, lurus, dan belok kanan, akan menggunakan ruang yang sama pada waktu yang bersamaan, sehingga menumbuhkan titik-titik konflik pada ruang persimpangan tersebut. Jika volume arus kendaraan dari setiap lengan persimpangan cukup besar, maka perlu dilakukan pengaturan menggunakan apil. Dengan itu diadakanlah survei antrian dan tundaan dan dilanjutkan dengan analisis data dari survei tersebut. Maksud dan tujuan dilaksanakannya survei antrian dan tundaan ini adalah untuk mengetahui rata-rata panjang antrian pada persimpangan bersinyal Jalan MT Haryono menuju arah alun-alun Bung Karno, Ungaran, Kabupaten Semarang.
Yang kedua, mengetahui waktu tundaan pada persimpangan bersinyal Jalan MT Haryono arah alun-alun Bung Karno, Ungaran, Jawa Tengah. Dilaksanakannya survei antrian tundaan ini adalah pada hari Kamis 26 November tahun 2020. Waktu pukul 16 sampai 17.30. Cuaca berawan. Lokasi di persimpangan Jalan MT Haryono arah alun-alun Bung Karno, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Antrian pada persimpangan bersinyal MT Haryono, panjang waktu berhenti adalah 65 detik, sedangkan panjang waktu jalan atau lampu hijaunya adalah 30 detik. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa waktu antrian kendaraan pada persimpangan bersinyal MT Haryono ini semakin sore semakin memanjang. Hal ini menandakan lalu lintas yang semakin ramai ketika sore hari karena merupakan peak hours atau ketika masyarakat mulai pulang kerja. Survei tundaan dapat dilihat pada tabel di atas. Terdapat dua jenis survei tundaan, yaitu survei tundaan kendaraan terhenti dan survei tundaan kendaraan tidak berhenti. Sis dari survei tundaan, jumlah pertundaan yaitu 1260. Pertundaan rata-rata kendaraan berhenti adalah 15 kendaraan. Presentasi kendaraan tertunda adalah 164,71%. Rata-rata pertundaan semua kendaraan adalah 24,71%. Kesimpulan yang dapat diambil dari survei antrian dan tundaan adalah yang pertama, survei antrian diambil pada interval waktu 15 menit, sedangkan untuk survei tundaan diambil dari interval waktu 5 menit. Panjang antrian ketika peak hours atau pagi sore hari sekitar 20 meter, namun pada jam siang atau jam tidak sibuk lainnya panjang antrian hanya 5-10 meter. Analisis tundaan berkesimpulan sebagai berikut: jumlah pertundaan 1260, jumlah pertundaan rata-rata kendaraan berhenti adalah 15 kendaraan, persentase kendaraan tertunda adalah 164,71%, rata-rata pertundaan semua kendaraan yaitu 24,71%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Diah Rahmatul Mutmainah, Notar 1902085, kelas 29 Manajemen Transportasi Jalan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai survei kecepatan atau survei spot speed dan survei antrian tundaan. Yang pertama adalah survei spot speed. Metode survei yang digunakan untuk survei spot speed adalah pada suatu jalan dengan memberi tanda pada awal hingga akhir ruas jalan. Kemudian, surveyor menghitung waktu saat kendaraan melalui awal ruas jalan hingga akhir ruas jalan. Pada survei ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pada ruas jalan HOS Cokro Aminoto, Melati Norowito, Kota Kudus. Berikut adalah formulir survei spot speed pada kendaraan sepeda motor. Pada survei ini dihitung waktu kedatangan dan waktu tiba, kemudian dari waktu tiba dikurangi waktu datang diperoleh waktu tempuh per detik dari setiap kendaraan. Kemudian dari jarak 100 meter dibagi waktu tempuh akan diperoleh kecepatan. Untuk nilai minimal kecepatannya yaitu 23 km per jam, nilai kecepatan maksimalnya 58 km, nilai range kecepatannya 35 km per jam diperoleh dari nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Banyaknya kelas ada 6, panjang intervalnya 6, jumlah data yaitu 30. Selanjutnya adalah survei spot speed pada kendaraan mobil pribadi atau kendaraan ringan. Masih sama seperti sebelumnya, saya mencatat waktu kedatangan dan waktu tiba, kemudian diperoleh waktu tempuh,
Kemudian dihitung kecepatannya. Untuk mobil pribadi diperoleh rata-rata kecepatannya yaitu 37 km per jam. Nilai kecepatan minimal kendaraan yaitu 29 km per jam, nilai maksimalnya 45 km per jam, nilai range 26 km per jam, banyaknya kelas ada 6, panjang interval kelas 3, jumlah data ada 30. Kecepatan rata-rata diperoleh 36,6 km per jam. Selanjutnya untuk kendaraan berat, yaitu truk. Ini adalah waktu kedatangan, waktu tiba, kemudian diperoleh waktu tempuh, dari waktu tiba dikurangi waktu datang, kemudian dihitung kecepatannya. Kecepatan rata-rata diperoleh 32 km per jam. Untuk nilai minimal kecepatannya 22 km per jam, nilai kecepatan maksimalnya 47 km per jam, nilai range 25 km per jam, banyaknya kelas ada 6, panjang interval kelas 6, jumlah datanya ada 6. Berikut adalah fluktuasi kecepatan per jenis kendaraan. Untuk yang warna biru adalah sepeda motor, untuk yang merah adalah mobil pribadi, dan untuk warna hijau adalah truk. Kesimpulan dari survei spot speed yaitu kendaraan yang mendominasi di Jalan HOS Cokro Aminoto adalah kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil pribadi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang beroperasi pada saat rute jaringan tersebut menunjukkan bahwa kendaraan terbanyak terdiri atas sepeda motor dan mobil pribadi. Kecepatan kendaraan yang dilalui antara 22 sampai 58 km per jam. Selanjutnya adalah survei antrian tundaan. Pada survei antrian, metodenya adalah dengan memberi tanda pada kaki simpang yang disurvei setiap 5 meter. Tanda ini digunakan untuk mengukur panjang antrian kendaraan. Selanjutnya mengukur panjang antrian kendaraan pada detik-detik terakhir waktu merah. Survei ini dilakukan 15 menit pada jam tersibuk. Untuk survei tundaan yaitu dengan mencatat jumlah kendaraan yang berhenti dan jumlah kendaraan yang tidak berhenti saat melewati simpang selama 5 menit. Berikut adalah formulir survei antrian. Pada 15 menit terdapat 13 kali antrian. Waktu antriannya yaitu 25 detik. Untuk panjang antriannya rata-rata adalah 37 meter. Untuk survei tundaan, yang pertama yaitu kendaraan yang terhenti. Jumlah dari kendaraan yang terhenti selama 5 menit adalah 92 kendaraan. Kemudian untuk kendaraan yang tidak berhenti selama 5 menit adalah 198 kendaraan. Untuk jumlah pertundaannya diperoleh 4.350 kendaraan. Pertundaan rata-rata kendaraan berhenti 47, persentase kendaraan tertunda 46,46%, rata-rata pertundaan semua kendaraan 22. Kesimpulannya, pada survei antrian tundaan, terpanjang adalah 55 meter dan terpendek adalah 20 meter. Panjang antrian rata-ratanya yaitu 37 meter. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, dosen izin menyampaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Fadil Muhammad, Notar 19021109, Program Studi D3 Manajemen Transportasi Jalan, kelas 29 MTJ. Izin Pak, izin menyampaikan survei spot speed dan antrian tundaan. Pendahuluan. Di sini ada latar belakang dari dilaksanakannya survei spot speed dan antrian serta tundaan adalah perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah tentunya sangat dipengaruhi oleh model transportasi yang ada. Transportasi menjadi salah satu sistem tumpuan yang mempengaruhi pergerakan masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk di suatu wilayah, maka semakin tinggi juga angka pergerakan yang dijalankan, sehingga penggunaan transportasi tentunya sangat diperlukan. Maka dari itu, pelayanan transportasi yang diterima masyarakat haruslah efektif dan efisien. Dalam hal ini, kecepatan kendaraan sangat mempengaruhi efisiensi dari suatu transportasi. Kecepatan yang sangat bervariasi dapat mempengaruhi kondisi karakteristik lalu lintas yang ada. Maksud dan tujuan dilaksanakannya survei adalah mengetahui variasi kecepatan kendaraan, mengetahui tentang jumlah kendaraan, mengetahui hambatan dan penyebabnya, mengetahui kecepatan rata-rata kendaraan pada ruas jalan. Adapun kondisi geografis dari wilayah yang dipilih sebagai tempat survei adalah Kelurahan Cibubur, yaitu Kelurahan Cibubur memiliki luas wilayah sebesar 4,5 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 tercatat sebesar 74.412 jiwa dengan rasio kepadatan penduduk sebesar 16.536 per kilometer persegi. Cibubur merupakan salah satu wilayah sebagai pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya, seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi di wilayah tersebut. Adapun batasan-batasan wilayah Cibubur antara lain wilayah bagian timur berbatasan, di situ ada Cibubur Junction. Wilayah bagian utara berbatasan dengan Kelapa II Wetan. Wilayah bagian selatan berbatasan dengan Depok. Sedangkan wilayah bagian barat berbatasan dengan Jalan Raya Bogor. Adapun waktu pelaksanaan survei adalah hari Jumat tanggal 27 November 2020. Waktu mulai pukul 10 sampai dengan selesai. Lokasi ruas atau terminal Jalan Raya Alternatif Cibubur. Nama penyigi Fadil Muhammad. Berikut adalah analisis data dari spot speed. Jadi di spot speed ini dipengaruhi oleh waktu tempuh kendaraan. Kita menggunakan metode pengukuran dari jarak 100 meter. Kita hitung dari waktu datang, kita ukur sampai waktu tiba, berapa waktu tempuhnya diubah menjadi kecepatan yaitu meter per second. Kemudian dari meter per second tersebut kecepatan diubah menjadi kilometer per jam. Salah satu contoh di sini bisa kita lihat adalah mobil, yaitu waktu datangnya ketika survei itu dia berada pada waktu 10.00 10 detik. Waktu tibanya 10.00 25 detik. Waktu tempuhnya adalah waktu tiba dikurangi waktu datang, yaitu menjadi 15 second, 15 detik. Adapun kecepatannya, panjang lintasannya kita ambil 100 meter, berarti 100 dibagi 15. Kecepatan meter per secondnya berarti 6,7 meter per second. Kemudian kita ubah menjadi kilometer per jam, yaitu menjadi 24 km per jam untuk jenis kendaraan mobil sebagai contoh. Adapun di sini kendaraan jenis motor, sepeda motor roda 2. Di sini kita ambil waktu datangnya itu 10.0020, waktu tibanya 10.0029.
Untuk waktu tempuhnya, waktu tiba dikurangi waktu datang sama dengan waktu tempuh, yaitu sebesar 9 detik. Kemudian panjang lintasannya adalah 100 meter. 100 meter dibagi oleh 9 detik tersebut menjadi 11,11 meter per second, yang apabila diubah menjadi kilometer per jam adalah 39 km per jam. Adapun analisis data untuk antrian, di sini kita jumpai antrian pertama yaitu dengan waktu antrian rata-rata 65 second dengan panjang antrian pertama ini sebesar 30 meter. Adapun antrian kedua sebesar 40 meter. Antrian ketiga dengan waktu antrian 65 detik, panjangnya 35 meter. Antrian keempat 65 second, dapat panjangnya antrian tersebut adalah 15 meter. Antrian kelima 35 meter. Untuk antrian tersebut rata-ratanya dimulai dari 15 sampai dengan 40 meter. Di sini ada analisa data tundaan. Analisa data tundaan yang pertama ada kendaraan terhenti. Kendaraan terhenti ini dihitung sesuai dengan detik maupun menitnya. Di sini kita ambil pada menit 0 sampai dengan 1, untuk detiknya 0 sampai 15 terdapat 3. Kemudian untuk menit 0 sampai 1 detik 15.30 itu dapat 2. Menit 0 sampai 1 detik 30 sampai 45 terdapat 2. Pada menit 0 sampai 1 detik 45 sampai 60 dapat 3. Sedangkan jumlahnya untuk menit 0 sampai dengan 1 menit yaitu 10. Dan begitu seterusnya. Pada menit kedua terdapat jumlahnya itu 7. Pada menit 2 sampai 3 terdapat jumlah 11. Pada menit 3 sampai 4 terdapat jumlah 11. Pada menit 4 sampai 5 terdapat jumlah 9. Adapun jumlah keseluruhan total adalah 48 kendaraan. Kendaraan tidak terhenti. Kendaraan tidak terhenti ini sama seperti kendaraan terhenti, yaitu pada menit 0 sampai 1 menit yaitu sebesar 4 kendaraan. Pada menit 1 sampai 2, pada menit 2 sampai 3 terdapat 3 kendaraan. Pada menit 3 sampai 4 terdapat 7 kendaraan. Pada menit 4 sampai 5 terdapat 1 kendaraan. Sedangkan jumlahnya adalah 18. Adapun analisis yang pertama jumlah tundaan. Tadi jumlahnya adalah 48 kendaraan terhenti dikali 15 sama dengan 720. Pertundaan rata-rata kendaraan terhenti adalah 720 dibagi 48 adalah 15. Persentase kendaraan tertunda 48 dibagi dengan kendaraan tidak terhenti yaitu 18 kali 100% sama dengan 266,6%. Rata-rata pertundaan semua kendaraan adalah 720 per 18 sama dengan 40. Adapun kesimpulan, berdasarkan survei yang telah dilakukan dapat tarik kesimpulan mengenai karakteristik lalu lintas di ruas jalan raya alternatif Cibubur sebagai berikut. Kendaraan yang mendominasi ruas jalan alternatif Cibubur merupakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil pribadi. Namun kendati demikian, angkutan umum di ruas jalan tersebut banyak beroperasi di jam-jam sibuk. Kecepatan kendaraan yang melintas di ruas jalan alternatif Cibubur sangat bervariatif, mulai dari kecepatan kendaraan yang melintas ruas jalan tersebut relatif rendah, mulai dari 18 sampai 90 km per jam. Hal ini disebabkan oleh padatnya kendaraan melintas di ruas jalan tersebut dengan kecepatan yang bervariasi juga. Volume lalu lintas di jalan raya alternatif Cibubur dapat dikatakan padat terutama pada jam-jam sibuk yaitu pagi dan sore. Adapun saran,
berdasarkan survei yang telah dilaksanakan serta kondisi di lapangan mengenai karakteristik lalu lintas di ruas jalan raya alternatif Cibubur adalah sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan petugas sebagai fungsi pengawas dan pengatur lalu lintas agar terhindarnya kemacetan. Yang kedua, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana angkutan sehingga banyak masyarakat yang menggunakan angkutan umum. Yang ketiga adalah mengoptimalkan fungsi dari fasilitas jalan yang ada. Berikut adalah dokumentasi yang surveyor dapatkan dari keadaan di lapangan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Farhana Lutfia Nabila, notar 1902112, kelas 29 MTJ, program studi Manajemen Transportasi Jalan. Izin Pak, izin menyampaikan saya di sini akan mempresentasikan hasil survei spot speed, antrian, dan tundaan. Latar belakangnya, hakikat dari kecepatan adalah besaran yang menggambarkan besarnya perpindahan yang dilakukan oleh suatu benda dalam satu satuan waktu. Kecepatan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kecepatan setempat, kecepatan bergerak, dan kecepatan perjalanan. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan permintaan akan transportasi sebagai sarana pergerakan. Sarana transportasi yang sering ditemui ada berbagai macam jenis, salah satunya adalah sepeda motor. Untuk ruang lingkupnya, survei ini untuk spot speed dilaksanakan di Jalan Gusti Situn Mahmud yang merupakan jalan kolektor yang terletak di kawasan perumahan dan pertokoan, serta pasar tradisional Purenjaya, Kelurahan Siantar Hulu, Kota Pontianak. Sehingga jalan ini terbilang cukup ramai dan sibuk, terutama di saat peak hour. Oleh karena itu, dalam hal ini surveyor memilih jalan ini sebagai lokasi survei spot speed. Dan untuk survei antrian dan tundaan ini berkaitan dengan pelaksanaan ini dilakukan di kawasan kota. Hal ini dikarenakan untuk membatasi bagian ruas jalan, sehingga dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga yang tersedia. Lokasi pada survei antrian dan tundaan ini terletak pada Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak. Metode survei yang digunakan untuk spot speed ini, surveyor melakukan observasi langsung. Sebagai persiapan, surveyor menentukan lokasi survei dengan ketentuan jarak 100 meter. Dan memberikan tanda patokan ada 2 titik, awal dan akhir. Berdasarkan jarak yang telah dibuat, surveyor mulai melakukan pengamatan pada kendaraan yang ada dengan mencatat waktu tempuh kendaraan dari titik start ke titik finish berdasarkan jenis kendaraan. Untuk antrian dan tundaan, metode survei yang digunakan para surveyor sama seperti spot speed, yaitu dengan melakukan observasi langsung. Sebagai persiapan, surveyor menentukan lokasi survei dengan ketentuan apil yang bersinyal. Jarak yang digunakan untuk survei tundaan dan antrian ini menggunakan pembatas yang telah dibuat sepanjang 5 meter. Para surveyor mulai melakukan pengamatan pada kendaraan yang ada dengan mencatat panjang lintasan antrian dan banyaknya kendaraan. Peralatan yang digunakan adalah tulis, formulir survei, clipboard, smartphone, stopwatch, dan yang terakhir itu meteran. Lokasi surveinya untuk spot speed itu dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020, jam 12.45 siang, waktu Indonesia Barat siang. Cuacanya cerah berawan, lokasi Jalan Gusti Situn Mahmud. Untuk antrian dan tundaannya dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, jam 3 sore, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Untuk analisis data spot speed pada motor, total kendaraannya 30, kecepatan rata-ratanya 42,7 km per jam, dan kecepatan yang sering digunakan itu 39,99 km per jam. Untuk pada mobil, totalnya ada 30 mobil, kecepatan rata-ratanya 25,83 km per jam. Untuk
kecepatan yang sering digunakan itu 36 km per jam. Lalu untuk tabel kecepatan truk ini totalnya ada 30, kecepatan ratanya 24,83 km per jam. Kecepatan yang sering digunakan itu 21,16 km per jam. Dan untuk antrian, kemarin saya survei ada 5 antrian, 45. Lalu kendaraan berhenti jumlahnya ada 136 dan kendaraan tidak berhentinya ada 135. Sehingga dapat disimpulkan, frekuensi kendaraan terbanyak melewati ruas jalan Gusti Situmahmud yaitu kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil pribadi. Sepeda motor memiliki kecepatan rata-rata tertinggi secepat 42,67 km. Hal ini dikarenakan sepeda motor itu didesain dengan bodi yang ramping sehingga mudah dalam menyalip kendaraan lain. Sedangkan pada kecepatan terendah terjadi pada truk secepat 24,83 km per jam. Hal ini dikarenakan truk itu membawa muatan berat sehingga sopir mengoperasikan kendaraan dengan hati-hati dan pelan. Data tingkat kedatangan kendaraan di lokasi pengamatan diambil interval 15 menit untuk survei antrian dan 5 menit untuk survei tundaan. Pengamatan dimulai pada pukul 3 sore. Dari data tundaan yang didapatkan, maka jumlah pertundaannya ada misalnya 2040, pertundaan rata-rata kendaraan berhentinya ada 15, dan persentase kendaraan tertundanya 100,74%. Rata-rata pertundaan semua kendaraannya 15,11. Saran bagi saya yaitu perbaikan jalan yang rusak untuk memperlancar arus lalu lintas dan peningkatan pengawasan tertib berlalu lintas oleh petugas, dan yang terakhir menempatkan para petugas pada titik di ruas jalan yang rawan kemacetan untuk mengatur lalu lintas sehingga lancar. Lampirannya. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.